Aku baca kod ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan channel saya. Kita lanjut ke model TKA ya. Ini melanjutkan soal yang sebelumnya. Ini ada nomor 16. Kita lihat. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Berdasarkan rangkaian tersebut, tentukan tepat atau tidak tepatnya untuk setiap pernyataan yang disajikan. Nah, ini memakai sistem prinsip daripada hukum Kirchhoff ya. Ini memakai prinsip daripada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu di mana dia ada dua ya. Ada hukum Kirchhoff 1. Nah, ada juga hukum 1 Kirchhoff ya, Ada juga hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff itu menjelaskan terkait jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, kalau kita contohkan seperti ini ya teman-teman ya. Anggap ini I1, ini I2 ya. Maka kalau ini kita anggap kita putus saja dulu ya. Kabelnya seperti ini. Maka di sini jadinya adalah I3 saya contohkan ya. Maka kalau I masuknya adalah ini cabangnya teman-teman ya. Berarti I masuknya adalah I1 dan I2 itu sama dengan I keluarnya I3 ya. Nah, itu dari hukum Kirchhoff pertama. Nah, kedua, hukum 2 Kirchhoff ya. Ini berkaitan dengan loop ya. Nah, dimana kita tahu ya sigma GGL tambah sigma IR, artinya jumlah yang tegangan yang bekerja ditambah jumlah kuat arus dan kali hambatan ya, sama dengan 0. Nah, ini dalam hukum 2 Kirchhoff itu biasanya yang sering ditetapkan perjanjiannya adalah kalau dia loop ya searah jarum jam. Nah, biasanya lebih menggampangkan selalu loop itu diarahkan searah jarum jam. Oke, untuk lebih detailnya mungkin kita langsung ke soalnya saja. Nah, ini kita gambarkan loopnya ya, karena memang identiknya ya untuk memudahkan selalu buat searah jarum jam. Ini sudah searah jarum jam ya teman-teman ya. Kita lihat arus rangkaian sebesar 1 ampere mengalir searah jarum jam. Berarti ini loopnya tepat ya searah jarum jam. Tapi kita cek dulu apakah pernyataan 1 itu benar. Sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Kita lihat yang dilalui loop pertama ya, itu adalah kutub negatif ya. Berarti ini min GGL 1 terus bertemu lagi negatif lagi ya teman-teman ya. Berarti ini min GGL 2 ya. Nah, tambah IR. Nah, di ini arusnya ya, karena di sini searah jarum jam katanya tadi ya, pernyataan pertama arus rangkaian sebesar 1 ampere mengalir searah jarum jam. Berarti ini arusnya ke sini ya. Nah, harusnya mengalir searah dengan loopnya ya teman-teman ya. Berarti ini I kali ada berapa tahanan kita di sini? 1, 2, 3 ya. Berarti kali R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 0. Kita tinggal masukkan GGL pertama ya. Ini tegangan ya. Ini GGL, satunya volt. Nah, itu 18, berarti min 18 terus minus 6 ya,
tambah I ini yang dicari ya teman-teman yang untuk membuktikannya. R nya itu ada 2 tambah 6 tambah 4 ya, sama dengan 0. Nah kalau ini kita lanjutkan ya, jadinya berapa? Minus 24 ya, sama dengan I nya itu ada 12 ya, minus 12 I. Maka I nya itu harusnya, ini habis ya teman-teman ya, harusnya I nya itu adalah 2 ampere. Nah di sini dibilangnya I nya hanya 1 ampere, berarti ini tidak tepat ya, ini tidak tepat ya teman-teman. Seharusnya I itu adalah 2 ampere. Nah yang kedua, tegangan pada hambatan R3 itu sebesar 12 volt. Nah kalau pertanyaan seperti ini ya kita hanya mencari khusus di R3, yang lain nggak perlu. Berarti ini kita cukup pakai hukum Ohm ya, V3 I kali R3. I nya tadi berapa? I nya 2 ya teman-teman ya, I nya 2 tinggal kali R3. Mana R3? R3 nya adalah 6. Nah maka ini 12 volt, berarti ini tepat ya, ini benar ya, 12 volt. Pernyataan yang ketiga, tegangan pada R1 lebih besar dibandingkan tegangan pada R2. Nah ini kita tinggal bandingkan saja, berarti tetap V2 ya sama dengan I kali R2. Ini berarti 2 dikali R2 nya tadi ada 4 ohm ya, 4 ohm, ini berarti 8 volt ya teman-teman ya. Kalau V1, karena ini dibandingkan R1 dan R2 ya, tegangan di R1 dan R2, berarti ini R1 ini 2, R1 nya itu adalah 2 ohm ya, berarti ini 4 volt. Tegangan R1 lebih besar. Nah di sini kita lihat V1 ya, berarti ini V1 lebih kecil daripada V2, berarti ini tidak tepat ya. Jadi begitu ya. Ini yang soal nomor 16. Oke. Next, kita lanjut. Nomor 17 sampai 20 ya. Ali, Sinta, Rama dan Jordi merancang alat ukur peluncur proyektil ya, sederhana berbasis rotasi. Alat ini memiliki gaya lengan pemutar yang dapat diganti. Setiap lengan memiliki massa 0,5 kg dengan panjang berbeda. Proyektil ditempatkan di ujung lengan, lalu dilontarkan setelah lengan berputar akibat dorongan motor listrik. Dalam percobaan, mereka mencatat 2 jenis gerakan yang terjadi, yaitu gerak rotasi lengan saat diberi torsi konstan selama 2 detik dan gerak parabola proyektil setelah terlepas dari ujung lengan. Untuk keperluan analisis mereka menggunakan nilai percepatan gravitasi. Nah ini datanya kita lihat di tabel aja ya teman-teman ya. Pengguna motor secara berulang dengan kecepatan tinggi menyebabkan suhu motor meningkat selama proses peluncuran. Untuk menjaga suhu motor tetap stabil, mereka menambahkan sistem pendingin yang dialirkan melalui pipa dengan 2 penampang berbeda. Penampang pertama memiliki luas 4 cm kuadrat dan laju aliran fluida tercatat sebesar 2 meter per sekon. Sementara itu, luas penampang kedua penyempit menjadi 2 cm kuadrat. Nah, soal nomor 17 kita lihat percobaan kedua ya, ini tentukan benar dan salah ya teman-teman ya. Percobaan kedua menghasilkan jarak mendatar maksimum karena nilai sin 2 theta mencapai maksimum. Ya, ini kita coba ya teman-teman ya. Ini kita buat dulu gambarnya ya. Ini dia itu peluncur proyektil ini memiliki 3 lengan pemutar ya. Katanya tadi dia berputar akibat dorongan ini, karena di sini menggunakan nilai gravitasi ya, percepatan gravitasi, dan dia geraknya adalah parabol. Maka ini kita asumsikan ini adalah gerak parabola ya teman-teman ya. Ini gerak parabolanya ya. Sudutnya itu tadi ada 3 ya, 3 peluncuran.
Ada 30, ini kita anggap theta aja ya. Ada 30, 45 dan 60. Ada 3 percobaan. Berarti ini kita analisis satu-satu ya. Percobaan pertama, karena tadi dimintanya pernyataan ini menunjukkan percobaan kedua katanya. Menghasilkan jarak mendatar maksimum karena nilai sin 2 theta mencapai maksimum. Percobaan pertama, yang kita lihat di sini ada kecepatan awal ya. Terus karena ditanya adalah jarak maksimum, nomor pertanyaan itu ya, nomor 17 ini yang pertama itu menentukan benar atau salah tentang jarak maksimum ya teman-teman ya, jarak mendatar. Berarti ini kita pakai persamaan ya, jarak mendatar, gerak parabol ya. X itu sama dengan, kita akan ini percobaan 1, saya anggap X1 ya. Maka ini V1 kuadrat sin 2 theta ya. Theta 1 ya, karena dia percobaan pertama. Dibagi gravitasi. Ini tinggal V1 nya adalah 15 ya. 15 kuadrat sin 2 theta, berarti ini sin ya. Theta yang pertama itu kan 30, berarti ini jadinya 60 ya teman-teman ya, per 10. Nah 15 kuadrat itu sama dengan 225, sin 60 itu setengah ya, per 10. Nah di sini bukan 10 ya, di soal itu dimintanya adalah 9,8. Ini kita ganti aja, ini ganti dengan 9,8 ya. Nah ini didapatkan hasilnya 19,88 meter. Nah itu percobaan pertama. Sementara di soal itu dia minta percobaan kedua, kita buktikan. Nah percobaan kedua berarti di sini X2 V2 kuadrat sin 2 theta ya, 2 ya, per G ya. Kita tinggal masukkan kecepatannya tadi berapa, kecepatan awalnya yang kedua itu adalah 20 ya teman-teman ya. Di 20 kuadrat sin 45 dikali 2 berarti sin 90 ya. Nah per 9,8 berarti ini 400, sin 90 itu 1 ya, per 9,8 ya. Jadi ini didapatkan 40,81 meter ya. Nah kita lihat kecepatan yang ketiga, kita cobalah sampai percobaan 3 ya, karena dia 3 percobaan. Berarti ini X3 sama dengan V3 kuadrat sin 2 theta 3 per gravitasi ya. Nah V3 kuadrat, V3 nya itu 18 ya teman-teman ya. Berarti ini 18 kuadrat. Nah sudutnya sudutnya itu 60 ya. Nah berarti ini jadinya sin 120 derajat ya, per 9,8 ya. Kita harus tahu ya, sin 120 itu 0,8 sekian ya, atau enggak 4/5 ya. 18 kuadrat itu 324 kali 0,8 ya, 0,86 ya teman-teman ya, 9,8 ya. Ini dapatnya adalah 228,63 meter ya. Nah berarti percobaan kedua katanya tadi apa? Percobaan kedua menghasilkan jarak mendatar maksimum karena nilainya mencapai maksimum. Nah kita tinggal lihat ya teman-teman, di sini dari 3 percobaan ini mana yang paling besar, maka itulah yang maksimum. Berarti ini dikatakan X1 ya, kecil daripada X3, namun sangat kecil lagi daripada X2. Maka di sini didefinisikan X2 itu besar ya, berarti dia mencapai maksimum. Ini benar ya teman-teman ya, itu caranya ya. Dan
Waktu tempuh total pada percobaan ketiga lebih lama dibandingkan percobaan pertama. Nah, ini kita buktikan lagi ya. Waktu tempuh ya, ini membandingkan percobaan pertama dengan percobaan ketiga. Untuk waktu ya, waktu terjauh ya teman-teman ya. Waktu terjauh itu jarak mendatar ya, itu dia 2V0 sin theta per G ya. Ini bersama gerak parabol semua nih. Maka kalau percobaan pertama T1 berarti 2V1 ya, V01 aja ya teman-teman ya. Sin, nah theta pertama itu 30 ya. Nah, sin 30 derajat per 9,8 ya. Kita tinggal masukkan 2 kali V0 nya itu di pertama itu 15 ya, kali sin 30. Sin 30 itu setengah ya teman-teman ya, per 9,8. Ini habis ya, berarti 15 per 9,8 itu 1,53 sekon. Nah, percobaan ketiga karena diminta persatuan 3 ya, berarti tinggal kita masukkan dengan persamaan sama. 2 kali V0 yang percobaan ketiga itu adalah 18 ya. 2 kali 18 ya, terus dikali dengan sin 60 ya teman-teman ya, sin 60. Nah, sin 60 ini per 9,8. Sin 60 ini setengah dari akar 3 ya, atau 0,86. Berarti 36 kali 0,86 ya, per 9,8 ya. Kita tinggal kalikan saja, kira-kira berapa dapat hasilnya. Nah, jadi prinsip dari gerak parabol itu kita harus tahu membedakan mana yang jarak terjauh, mana yang titik maksimum, dan mana yang menjadi ya kapan kecepatan akhirnya 0 dan kapan kecepatan awalnya ada, kemudian kapan dia mengalami kecepatannya maksimum. Nah, itu harus tahu ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa titik harus kita pahami dari gerak parabol itu. Jadi nah ini didapatkan lebih kurang ya 3, sekian ya teman-teman ya, 3,18 sekon. Berarti percobaan kedua, pernyataan yang kedua itu benar ya. Ini terbukti ya, T3 lebih besar daripada T1 ya, karena diminta percobaannya membandingkan. Nah, pernyataan yang ketiga, jarak maksimum proyektil pada percobaan ke-1 sebesar 21,05 meter. Ini salah jelas. Tadi dapatnya berapa? Harusnya adalah 19,88 meter. Berarti ini salah ya teman-teman ya. Ini salah. Oke, next. Kita lanjut. Pernyataan yang benar mengenai hubungan penampang pertama dan penampang kedua sistem pendingin adalah, nah kita lihat ini di satu-satu ya. Kecepatan fluida tidak berubah karena volume fluida dijaga tetap. Nah, ini salah ya. Kenapa? Debit fluida ya, itu memang dijaga tetap, tapi dengan kecepatan ya. Saya ulangi ya, debit fluida. Nah, debit fluida kita tulis saja ya. Memang dia dijaga tetap ya, tapi bukan berarti kecepatannya tetap. Nah, kenapa? Karena ketika luas penampang berubah ya, ketika luas penampangnya berubah, maka kecepatan harus berubah. Nah, kenapa? Agar debit tetap konstan. Berarti yang ini salah ya. Saya ulangi lagi, kenapa kecepatan fluida tidak berubah karena volume jaga tetap? Nah, ini salah ya. Kecepatan fluida itu
bukan berarti tetap, walaupun dia volumenya dijaga oleh secara tetap. Nah, kenapa? Karena ketika luas penampang berubah, maka kecepatan harus berubah agar debit airnya tetap konstan. Berarti yang A salah ya. Yang B, kecepatan fluida tetap di kedua penampang karena massa fluida tidak berubah. Nah, ini juga salah. Kenapa? Meskipun massa fluida tidak berubah, kecepatan fluida tidak harus tetap, ya. Karena perubahan pada luas penampang akan mempengaruhi kecepatan debit, ya. Nah, agar debit tetap konstan. Nah, ini salah ya. Yang C, kecepatan fluida di penampang pertama dan kedua sama karena tekanan belum diketahui. Nah, ini juga salah ya teman-teman ya. Ini salah. Kenapa? Nah, hukum kontinuitas ya itu tidak menentukan tentang tekanan, itu tidak menentukan perubahan kecepatan fluida ya. Ini boleh kalian lihat di nanti mungkin ya, buka di tentang hukum Bernoulli ya. Tetapi dalam hukum kontinuitas ini harus kita garis bawahi ya, di dalam hukum kontinuitas kecepatan hanya bergantung pada luas penampang ya. Makanya yang C itu salah teman-teman. Yang D, kecepatan fluida di penampang kedua lebih kecil daripada penampang pertama karena penampangnya lebih sempit. Nah, dalam sistem tertutup ketika luas penampangnya kecil maka justru meningkat ya. Justru meningkat kecepatannya. Kenapa? Karena hal ini harus sesuai ya. Karena fluida itu menyesuaikan volume aliran per detik atau debitnya tetap sama ya. Contohnya aja keran air makin sempit ya. Nah, maka dia makin cepat harusnya ya. Kan ini yang D salah. Ini yang D salah ya. Nah, kita lihat. Maka kalau A, B, C, D salah, maka yang benar itu adalah yang E. Nah, kita buktikan dulu. Yang E ini sesuai dengan hukum kontinuitas ya. A1 V1 sama dengan A2 V2. Ini V-nya kecepatan ya. Kecepatan bukan volume ya. Karena ini hubungannya dengan debit. Jadi debit itu dipengaruhi oleh luas penampang dan kecepatan. Nah, kita buktikan saja teman-teman ya. Pada soal penampang pertama memiliki luas 40 ya, 4 cm sorry. Berarti ini A1-nya ya. A1-nya 40 4 ya, 4 cm kuadrat. V1-nya itu di soal dia 2 meter per sekon ya. Nah, ini A2 yang dicarikan V2 ya teman-teman ya. A2 nya di soal tadi 2 cm kuadrat. Berarti ini V2. Maka V2 nya itu didapatkan 4 meter per sekon. Artinya kecepatan fluida ini meningkat saat melewati penampang yang lebih kecil. Kenapa? Penampang yang kedua itu lebih kecil ya. Nah, dari mana kita buktikan? Penampang besar aja tadi kecepatannya hanya 2 meter per sekon. Sementara penampang kedua yang lebih kecil, dia kecepatannya lebih cepat ya. Itu menandakan semakin kecil maka semakin besar kecepatannya ya. Maka dibilang di sini kecepatan fluida di penampang kedua lebih besar dari penampang utama karena luas penampangnya lebih kecil. Ini benar ya teman-teman ya. Dia untuk nomor 19. Oke, next nomor 18 tadi ya. Kita next ke nomor 19. Nah, berdasarkan informasi
di depan, jika lengan peluncur berputar dengan kecepatan sudut. Nah, ini gerak melingkar ya teman-teman ya. Kalau udah ada kecepatan sudut berarti hubungannya ke gerak melingkar. 10 radian, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban mana lebih dari 1? Coba lihat. Yang pertama katanya percepatan sentripetal itu 20 meter per sekon ya. Kita harus tahu apa sih persamaan percepatan sentripetal ya. Sentripetal itu bisa dicari dengan mengalihkan omega ya kuadrat dikali R ya teman-teman ya, omega kuadrat dikali R ya. Nah, karena ini percobaan 1 berarti ini R1. Omega tadi katanya adalah 10 ya, 10 kuadrat berarti kali R1 nya tadi di soal itu adalah 0,2 meter ya. Kalau dijadikan meter, maka ini 100 dikali 0,2 ya, jadinya adalah 20 meter per sekon ya kuadrat. Nah, berarti percepatan sentripetal pada percobaan 1 itu benar ya. Kedua, makin panjang lengan pemutar ya, makin panjang lengan pemutar, makin percepatan sentripetalnya makin menurun. Nah, ini kita kaitkan ya. Di persamaan AS itu kan tadi kita tahu omega kuadrat kali R ya teman-teman ya. Nah, omega kuadrat kali R artinya apa? Antara percepatan sentripetal dengan kecepatan sudut itu dia sebanding ya, dan juga sebanding dengan panjang lengannya. Jadi harusnya makin panjang lengan pemutar maka percepatannya makin besar, bukan makin menurun ya. Ini salah ya, karena ini dari persamaan dia sebanding ya teman-teman ya. Yang ketiga, kelajuan linier ya, kelajuan linier pada percobaan ketiga lebih besar daripada percobaan pertama. Nah, berarti kita harus membandingkan ya. Ya. Kita tinggal lihat kelajuan linier. Kita tahu ya, persamaan linier itu ya, persamaan linier itu adalah omega kali R. Nah, omega ini yang pertama dulu, percobaan 1 kita tes. Berarti omeganya itu kita masukkan 10 ya teman-teman tadi ya. Nah, jari-jarinya jari-jari yang pertama itu 0,2, berarti ini 20 ya meter per sekon ya teman-teman ya. 0,2 ya, sorry, 2 meter per sekon. Kemudian percobaan ketiga, karena diminta 3 dan 1 ya dibandingkan ya. Ini omega kali R3, omeganya 10, R3 nya itu jari-jarinya itu 0,3 ya, maka ini 3 meter per sekon. Jadi kelajuan linier pada percobaan ketiga lebih besar. Ini benar ya, V3 lebih besar daripada V1. Ini benar ya, kelajuannya benar ya. Ini benar, salah, benar. Nah, pernyataan yang keempat, percepatan sentripetal percobaan ketiga lebih besar daripada percobaan kedua ya. Nah, ini kita tinggal bandingkan aja teman-teman. Percepatan sentripetal ketiga lebih besar daripada kedua, berarti ini AS3, berarti ini omega kuadrat kali R3. Omeganya kan 100 nih, kan 10, kita langsung aja ya. R3 itu 0,3 ya. Nah, berarti ini 30, kita bandingkan. Nah, diminta lagi, katanya percobaan ketiga dan kedua, berarti kita bandingkan AS2 kuadrat kali R2 ya. 100 kita langsung aja teman-teman ya, karena dia 10 dikuadratkan ke 100. R2 nya itu jari-jari yang kedua kita harus tahu ya,
Tadi di soal sudah dibunyikan bahwasanya jari-jari yang kedua itu adalah 0,25 ya. 0,25. Berarti ini 25 meter per sekon kuadrat. Ini meter per sekon kuadrat ya. Nah, percepatan daripada percobaan ketiga lebih besar daripada percobaan kedua. Ini benar ya. Ini AS-nya 3 besar daripada AS 2. Ini benar. Ya, ini benar ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, pernyataan yang terakhir, kelajuan linear percobaan ke-1 lebih besar dibanding kedua. Kenapa? Karena momen inersianya lebih kecil ya. Karena momen inersianya lebih kecil. Nah, ini salah ya. Ini sangat salah. Kenapa? Kita kan tahu tadi kecepatan linear itu adalah perkalian dari jarak atau jari-jarinya dengan omeganya ya. Nah, kita tinggal cari aja kelajuan linear pertama. Tadi kan 2 meter per sekon. Nah, ini tinggal membandingkan dengan kelajuan linear yang kedua ya. Nah, yang kedua itu kan tinggal dikali teman-teman. 0,25 ya dikali dengan berapa? Dikali dengan 10, berarti kan 2,5. Berarti ini salah ya teman-teman ya. Ya, ini kan tinggal ini kan aja yang pernyataan terakhir itu. Tadi kan udah dapat kelajuan yang pertama itu tadi dapatnya 2 ya, udah dicari tadi kan yang linearnya. Yang kedua berarti kan omega kali R2. Omeganya kan 10. R2-nya 0,25 ya teman-teman ya. Nah, berarti ini 2,5. Nah, harusnya percobaan pertama itu lebih kecil daripada percobaan kedua, tapi di pernyataan sini katanya lebih besar, makanya ini salah ya. Oke ya, kita lanjut. Terakhir soal nomor 20. Untuk meningkatkan jarak luncur proyektil tanpa mengubah massa, modifikasi dengan peluncur yang paling efektif dilakukan dengan cara. Nah, ini ya, yang ganda biasa ya. Kalau menurut saya ini adalah jawabannya meningkatkan torsi menjadi 0,5 Nm pada lengan percobaan pertama. Kenapa? Gini ya, torsi itu ya, ini jawabannya menurut saya B ya. Di sini aja lah ya, kita buat torsi itu I kali alfa ya teman-teman ya. Nah, jika torsi bertambah sementara momen inersianya tetap, nah maka alfanya akan meningkat ya. Percepatan sudut yang lebih besar biasanya menyebabkan kecepatan sudut bertambah lebih cepat. Kenapa? Hal ini kan kita tahu kan, di kecepatan linear ya, jari-jari itu kan sebanding dengan kecepatan linearnya teman-teman. Nah, jadi meningkatkan torsi ya, ini kata kuncinya meningkatkan ya. Meningkatkan torsi itu sama aja artinya dengan akan, kalau ini torsinya besar, otomatis kan kecepatan sudutnya besar ya. Percepatan sudutnya ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau seandainya momen inersianya tetap, maka kecepatan sudutnya akan percepatan sudutnya akan tetap meningkat juga. Nah, jadi kunci dari untuk meningkatkan jarak luncur itu bergantung kepada torsinya ya. Nah, ini kuncinya di sini ya, torsinya. Jadi kalau jarak luncurnya tanpa mengubah massa ya, maka kita harus modifikasi lengan itu dengan apa? Tingkatkanlah torsinya. Kenapa? Karena kita tahu torsi itu sebanding dengan percepatan sudut ya. Semakin besar torsinya, maka percepatan sudutnya makin besar. Jadi menurut saya jawabannya B ya teman-teman. Yang benar ya. Oke, mungkin itu aja dulu ya. Hanya beberapa soal yang kita bahas dulu ya. Nantikan di part selanjutnya pembahasan soal-soal selanjutnya ya teman-teman ya.
Mohon dukungannya dari channel saya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.